Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dilazimkan oleh Allah nikmat-nikmat tadi atas diri kita. Sehingga dengan itu semoga semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu kita berharap melebar manfaatnya kepada kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, yang pangapunten sinten Jawi mireng napa mboten niki? Mireng nggih? Oh nggih. Patosipun kados riyen nika, sing Jawi mboten mireng. Oh kirang banter, nggih. Ini ditambah. Sampun tambah banter mboten niki? Tes. Sampun? Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, yang badhe kula aturaken hari ini adalah tafsir surah Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai yang 11. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di surah Al-Mu'minun ini yang 1 sampai 11, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata kepada para sahabatnya, seandainya Al-Quran itu hanya turun surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10, kalau hadisnya bunyinya begitu, sesungguhnya sudah mencukupi, kata beliau seperti itu. Maka tentu menjadi menarik bagi kita untuk mempelajari apa kandungan dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tadi. Di mana di ayat yang pertama Allah menyampaikan kepada kita qad aflahal mu'minun. Jadi kata-kata qad itu biasa diterjemahkan dengan sungguh. Tetapi para ulama sepakat mengatakan qad itu maknanya pasti. Maknanya pasti. Tentu ada syarat. Kepastian yang ada syaratnya di sana. Sehingga ketika syarat itu dipenuhi, maka pasti dia akan mendapatkan. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu dari kata falah. Falah itu maknanya menang. Maknanya beruntung. Maka mungkin saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Jadi terminologi keberuntungan kemenangan di dalam Islam itu sering disebutkan dengan 3 macam kalimat. Yang pertama disebut dengan kata fatah. Nah, kita pernah mendengar istilah Fathul Mekah. Fatah, futuh, itu maknanya secara bahasa terbuka atau dibuka. Jadi Fathul Mekah itu maknanya terbukanya Mekah. Terbuka untuk apa? Masuknya Islam, masuknya iman. Nah, ketika Allah menyebut, maka ada surat Al-Fatah juga di sana. Fatah, kata para ulama, itu adalah keberuntungan atau kemenangan yang dimensinya dunia. Kalau disebutkan Fatah.
Maka biasanya ketika umat Islam dalam tanda petik menaklukkan sebuah wilayah, disebutlah itu sebagai futuhat biasanya. Sering disebut dengan futuhat. Bagaimana ketika siapa itu namanya, ditaklukkannya Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Kebetulan beliau juga namanya juga Fatih. Fatih itu dari kata futuh. Maka beliaulah yang melakukan futuhat terhadap kota Konstantinopel atau Romawi Timur. Itu dimensinya, itu memang dunia terbukanya, keberuntungan atau kemenangannya. Ada kalanya Allah menyebutnya dengan istilah al-fauz, fauzan, fauzi. Enten mriki asmane Pak Fauzi. Itu kemenangannya, dimensinya akhirat. Atau kadang-kadang disebut dengan faza. Sosok perempuan kalau faza. Faza. Faza, fauzi, fauzan sama. Maknanya kemenangan, keberuntungan, tapi dimensinya akhirat. Jadi yang dijamin kemenangannya itu adalah akhirat. Kalau fatih yang terjamin, yang jelas-jelas mendapat kemenangan adalah di dunia. Maka setelah futuhat Konstantinopel, yang pasti bahwa Allah memberikan kemenangan itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Ya tergantung bagaimana kemudian orang-orang yang hidup tinggal di sana berperilaku, beribadahnya seperti apa. Sama seperti ketika Allah menyebutkan dengan istilah fauzan, fauzi, faza, itu yang pasti Allah jamin adalah kemenangan, keberuntungan di akhirat. Sebagaimana di sebuah ayat dikatakan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad, maka pasti dia beruntung atau menang. Yang dipastikan oleh Allah ini adalah kemenangan akhirat. Persoalan nanti di dunia apakah hidupnya mau sejahtera atau tidak, ya tergantung takdirnya, tergantung ikhtiarnya tentu. Allah tidak pernah menjamin bagi orang-orang yang beramal solih dengan baik. Allah tidak pernah menjamin bahwa hidupnya di dunia pasti diberikan suasana yang serba lebih. Tapi yang Allah jamin adalah kehidupan akhirat. Tapi ketika kalimatnya adalah falah, aflah, maka kemenangan atau keberuntungan itu dimensinya dunia, juga dimensinya akhirat. Ulama sepakat mengatakan seperti itu. Sehingga kalimat qad aflahal mu'minun, seolah-olah Allah mengatakan setiap mukmin itu pasti oleh Allah diberikan kemenangan sejak di dunia sampai besok di akhirat. Itu janji Allah Ta'ala. Tentu ketika syarat-syaratnya dipenuhi. Itu yang Allah kemudian sebutkan di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, saya cuma akan membatasi dulu hari ini di ayat yang pertama tentang pengertian mukmin. Jadi ini kan yang Allah janjikan, itu kan syarat pertamanya mukmin. Allah tidak memberikan janji ini kepada jenis manusia yang lain, hanya yang mukmin saja. Maka kita perlu memahami apa itu mukmin. Karena ada sebuah hadis juga, bukan hadis, ada sebuah ayat di surat Al-Hujurat. Dan ini memang masih jadi perhatian kita semua. Jangan kita jadi orang yang kegeeran, kira-kira begitu. Ayat ini kan berkaitan dengan sahabat Nabi yang rada kegeeran gitu loh Pak. Jadi di surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 itu Allah berfirman yang intinya menceritakan tentang bertemunya orang-orang Arab Badui dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Arab Badui itu orang Arab yang di pedalaman. Seorang mriki yang desa, ngerti gampangnya itu mriki. Itu datang
menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berislam dan mengklaim dirinya itu sudah beriman bahwa kami adalah mukmin, gitu kira-kira. Maka Allah merekam peristiwa itu di surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amanna, kami sudah beriman, kami ini mukmin, begitu kata mereka kepada Nabi. Maka Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Lam itu maknanya belum, kalian itu belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakan kepada mereka Muhammad, aslamna, kami telah berislam. Jadi Nabi menyuruh, jangan ngomong sudah beriman, ngomonglah kami sudah Islam, sudah tunduk. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'an, maka dia, Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka tentu di sini kita perlu memahami apa bedanya Islam, apa bedanya iman. Sampai orang Arab ini datang kepada Nabi, ngaku kami beriman ya Rasulullah. Tapi Nabi diperintahkan Allah mengatakan kalian belum iman. Tapi katakan kami sudah Islam, sudah tunduk. Karena apa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Maka kemudian ayatnya mengatakan perintah agar supaya mereka taat kepada Allah dan Rasulullah. Maka dengan itulah kemudian Allah menjamin bahwa pahala amalnya tidak akan dikurangi sedikit pun. Maka Bapak Ibu, jadi kita berdiskusi sedikit tentang Islam, iman. Mungkin Mas juga mendengar istilah ihsan. Jadi mukmin itu Bapak Ibu secara lughat, secara bahasa itu kalau yang pernah belajar sorof itu mesti ini dikatakan sebagai kalimat yang isim fa'il. Isim fa'il itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Amana yu'minu imanan. Kalau Ibnu Mandzur mengatakan iman itu berasal dari isim fa'il amanah yang artinya membenarkan amanah. Lawannya kadzdzaba. Kadzdzaba itu kadzib, berbohong. Jadi yang namanya iman, jadi sifatnya orang-orang yang beriman itu dia membenarkan. Apa yang dibenarkan? Segala hal yang asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu bentuknya Al-Quran, karena memang kalamullah itu kan sampai kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad SAW, ataupun hadis Nabi, baik yang sifatnya qaul, ucapan, ataukah perbuatan, ataukah takrir atau diamnya Nabi SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan iman itu oleh para ulama adalah tasdiqul bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini definisi dari Syekh Rohib Al-Asfihani. Ada juga yang mengatakan yang lebih populer itu tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil amal wa
Maaf, wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Intinya adalah orang itu dikatakan sudah beriman ketika dia membenarkan di dalam hati, yakin dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Kemudian diamalkan dengan jawarih. Jawarih itu anggota tubuh atau arkan. Arkan itu perbuatan. Maknanya sama. Jadi harus meliputi tiga unsur. Hati, lisan, perbuatan, amal. Maka Bapak Ibu sekalian, urusan iman ini begitu sering muncul dalam Quran. Kalau menurut Dr. Fuad Abdul Baqi itu kalimat mukmin tentu bersama dengan tasrifnya, derivasi atau turunan itu disebutkan sedikitnya 74 kali dalam Quran. Sangat sering. Artinya bahwa ketika sesuatu itu seringkali disebut dalam Quran, itu menunjukkan betapa masalah itu adalah masalah yang penting. Maka ketika kita berbicara masalah iman yang lebih menarik berikutnya, senantiasa ketika Allah menyebutkan iman atau orang yang beriman, dia hampir selalu diikuti dengan kata-kata wa amilus sholihat, amal soleh. Baik yang sifatnya umum disebut amal soleh, ataupun yang disebutkan amalannya secara khusus. Sholat, zakat, jihad, biasanya begitu. Ada sambungannya. Sehingga meskipun memang secara bahasa yang namanya iman, itu pembenaran di dalam hati. Karena iman itu kan maknanya membenarkan, percaya kalau bahasa kita. Tapi tentu tidak cukup hanya pembenaran di dalam hati. Tentu harus ada pengamalannya, ada ucapan lisannya. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang ini terkenal namanya hadis Jibril. Jadi satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seorang tamu yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam rapih, tidak ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tingkatannya orang Islam itu ada 3. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah Islam. Yang tengah, iman. Yang paling atas, ihsan. Nah, di sini dijelaskan secara detail memang. Maka meskipun tadi iman itu adalah secara bahasa lebih mengarah kepada amalul qalbi, perbuatannya hati dengan membenarkan. Tapi ternyata urutannya itu dari Islam dulu, baru iman, kemudian ihsan. Dan ini cocok tadi dengan bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Arab Badui yang mengklaim bahwa dirinya sudah beriman. Tapi dikatakan bahwa walakin kunu imanan fi qulubikum. Jadi bahwa iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maka Bapak Ibu, di hadis tadi ketika Jibril bertemu dengan Nabi, dialognya itu seolah-olah Jibril itu bertanya kepada Nabi. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian fa'akhbirni anil iman. Fa'akhbirni anil ihsan. Kabarkan, ceritakan, jelaskan kepadaku tentang iman. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kira-kira kan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, apa sesungguhnya yang membedakan iman dan Islam? Bapak Ibu sekalian, kalimat
Islam dan iman, ini ketika kita membuka Quran Bapak Ibu sekalian, jika mereka muncul sendiri-sendiri, terpisah maksudnya. Jadi dalam satu konteks atau dalam satu ayat cuma dimunculkan kalimat iman atau kalimat Islam, maka mereka memiliki makna yang sama. Ketika disebutkan Islam, maka dia pasti iman. Ketika disebutkan iman, maka pasti dia Islam. Tetapi ketika disebutkan bersama-sama dalam satu konteks atau dalam satu ayat yang sama, maka dia punya makna yang berbeda. Seperti tadi, surat Al-Hujurat tadi. Ketika orang Arab Badu itu mengatakan, mengklaim dirinya sudah beriman, maka Nabi mengatakan mereka belum beriman, tapi baru Islam. Bedanya di mana Bapak Ibu sekalian? Maka di hadis Jibril tadi disampaikan bahwa Islam itu maknanya adalah al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaih sabila. Jadi yang dikatakan Islam itu yang seperti kita kenal dengan rukun Islam. Maka Bapak Ibu, ketika orang sudah berusaha, maka tadi balik lagi, meyakinkan bahwa dirinya itu mau menerima syariat yang 5 tadi, maka dia sudah sah disebut sebagai orang Islam. Dia bersyahadat, dia melaksanakan sholat, meskipun sholat ini buatan genep 5 waktu, tapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib dan memang sehari semalam minimal 5 waktu. Itu sudah dianggap Islam. Kemudian dia meyakini tentang perintah untuk berzakat, meskipun jane ya wegah bayar zakat. Kemudian yang keempat, dia meyakini bahwa dia mesti berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan ibadah haji jika mampu. Maka Bapak Ibu sekalian, maka dia sah disebut sebagai orang Islam. Maka Islam itu sejatinya adalah amaliyah zahir yang nampak. Dan ini gampang dinilainya. Pokoknya asal dia syahadat, dia itu sholat, dia itu puasa, sarupa-rupanya dia itu zakat, meskipun mungkin zakatnya buatan genep, jane wayahe zakat cuma bayar sedekah misalkan. Dia menyatakan dirinya siap untuk berangkat haji, tidak menolak syariat haji, maka dia dihukumi Islam. Maka terpelihara darah dan kehormatannya. Ini perlu saya sampaikan, karena hati-hati. Ada yang jamaah takfir ini enten. Itu tidak boleh. Bahwa benjing tengah akhirat itu urusan Allah gitu. Maka ketika orang Arab Badu itu datang, kami beriman ya Rasulullah. Belum, kamu baru Islam. Karena boleh jadi amaliyah yang dilakukan itu baru permukaannya saja. Cara sholat tuh jane iki ya sing rumangsa kabotan gitu loh, cara sholat gitu. Cara poso ngeten nggih, ya seperti itu sama, masih merasa berat kadang-kadang ya masih ada nopo istilahnya, ditinggalkan, kurang sempurna pelaksanaan dan seterusnya. Tapi yang seperti ini sudah disebut Islam. Ini perlu saya sampaikan karena di luar sana banyak orang yang begitu gampang mengkafirkan orang lain. Maka ketika dia sudah tadi masuk kategori tadi melaksanakan rukun Islam, meyakini adanya rukun Islam, maka dia sudah termasuk dianggap sebagai orang Islam. Dan ini yang paling dasar. Maka jadi parah ketika orang mengaku beriman tapi rukun Islam tidak mau ngelakoni, lah ini yang susah. Makanya kadang-kadang ilmu model-model kayak ilmu tasawuf itu kalau tidak benar memahaminya malah
bisa jatuh kepada kekufuran. Mengaku imannya sudah sedemikian tinggi sehingga merasa sudah bebas dari kewajiban syariat. Saya sudah ma'rifat, sudah tidak lagi terikat dengan hukum-hukum syariat. Itu tidak ada. Dalilnya tidak ada. Justru yang seperti itu membahayakan. Maka tadi baik lagi, siapapun dia, di level manapun dia berada, sudah ihsanlah sekalipun, jadi muhsin, tetap yang namanya rukun Islam, termasuk tentu syariat-syariat yang lain masih mengikat atas dirinya. Di samping bagi kita, juga kemudian harus berhati-hati, orang-orang yang sudah melaksanakan, atau setidaknya sudah menyatakan bahwa dirinya menerima rukun Islam, maka dia adalah orang Islam. Ini paling dasar. Dohir nampak. Maka tidak gampang-gampang Pak, mengkafirkan orang itu tidak gampang-gampang.